Setiap zodiak mempunyai kisah mitologi tersendiri. Berikut rangkumannya. 1. Aries, 21 Maret, 19 April. Dalam mitologi Yunani, Aries melambangkan domba berbulu emas. Dikisahkan domba ajaib itu menyelamatkan Phrixus dan Helle, anak Raja Atamas, dari disembelih oleh ibu tiri jahat mereka, Ino. Phrixus naik ke punggung domba itu dan terbang ke koloni Kolkis. Setelah sampai, ia mengorbankan domba berbulu emas itu kepada Zeus dan menyimpan bulunya di hutan Ares. Konon kemudian domba itu diabadikan sebagai rasi bintang Aries. 2. Taurus, 20 April, 20 Mei. Sosok banteng Taurius muncul dari legenda Eropa. Zeus jatuh hati pada Eropa, putri negeri Fenikia, lalu mendatanginya dalam wujud banteng putih menawan. Eropa terpikat dan naik ke punggung banteng itu. Kemudian Zeus membawa Eropa melintasi laut sampai ke Pulau Kreta, di mana dia kembali ke wujud semula. Sebagai penghormatan atas peristiwa itu, Zeus menempatkan gambaran banteng di langit sebagai konstelasi Taurus. 3. Gemini, 21 Mei, 20 Juni. Gemini diidentikan dengan sepasang saudara kembar legendaris Castor dan Pollux. Menurut mitos, mereka adalah putra Leda. Castor anak Raja Tyndareus, sedangkan Pollux anak Zeus. Keduanya sangat kompak sampai Castor tewas dalam pertempuran. Pollux yang abadi memohon kepada ayahnya agar Castor tetap hidup. Zeus lalu membagi keabadian Pollux menjadi 2. Setengah diberikan ke Castor, karena itu mereka berdua hidup bergantian di surga dan di dunia bawah. Zeus menempatkan keduanya di langit sebagai sang kembar Gemini agar mereka tak terpisahkan. 4. Cancer, 21 Juni, 22 Juli. Rasi bintang Cancer dikaitkan mitos Herakles, Hercules. Saat Hercules tengah berjuang membunuh Lernayan Hydra, Dewi Hera mengirim seekor kepiting raksasa untuk mengganggunya. Meskipun berhasil membunuh kepiting itu, Hera menghargai bantuannya dengan menempatkan makhluk malang tersebut sebagai bintang di langit. Inilah asal-usul konstelasi Cancer sang kepiting. 5. Leo, 23 Juli, 22 Agustus. Leo jelas melambangkan singa. Kisahnya berasal dari singa Nemea, monster buas dengan kulit kebal yang harus dibunuh oleh Hercules sebagai salah satu tugasnya. Hercules berhasil mengalahkan singa Nemea dan mengenakan kulitnya sebagai jubah. Karena keberaniannya, para dewa menjadikan singa itu bintang di langit. Itulah konstelasi Leo. 6. Virgo, 23 Agustus, 22 September. Virgo sering dikaitkan dengan Astrea, dewi perawan keadilan. Dalam legenda, Astrea adalah makhluk suci terakhir yang hidup di bumi pada zaman keemasan. Ketika dunia dilanda kebejatan manusia di zaman perunggu, Astrea pergi meninggalkan manusia dan diangkat Zeus menjadi bintang di langit sebagai perawan murni. Ia melambangkan kesucian dan keadilan abadi, diabadikan sebagai rasi bintang Virgo. 7. Libra, 23 September, 22 Oktober. Tidak seperti zodiak lain, Libra bukan binatang melainkan timbangan. Dalam mitologi Yunani, Libra sering dikaitkan dengan dewi keadilan Themis dan putrinya Astraea. Themis dan Astraea sama-sama digambarkan memegang neraca timbang keadilan. Inilah sebabnya Libra dianggap simbol keseimbangan dan keadilan. Konstelasi Libra pun digambarkan sebagai sepasang timbangan dengan 5 bersilang, mengingatkan bahwa setiap mitos dan hidup butuh keseimbangan. 8. Scorpio, 23 Oktober, 21 November. Scorpio merujuk pada kalajengking raksasa dalam kisah Orion. Diceritakan Orion, pemburu perkasa yang arogan, menantang bisa membunuh semua makhluk bumi. Gaia Dewi Bumi murka dan mengirim kalajengking raksasa untuk membunuh Orion. Kalajengking itu berhasil menyengat Orion hingga tewas. Sebagai peringatan akan kesombongan Orion, Gaia menempatkan kalajengking itu di langit sebagai Scorpio. Di sisi lain, Artemis si Dewi Buruan meletakkan pula Orion dan anjingnya sebagai rasi tersendiri, Orion dan Canis Major. 9. Sagittarius, 22 November, 21 Desember. Sagittarius digambarkan sebagai sosok centaur pemanah. Nama ini dihubungkan dengan legenda Chiron atau Crotus. Chiron adalah centaur bijak guru para pahlawan, namun versi lain mengidentikannya dengan Crotus, anak dewa Pan yang mahir memanah. Dikisahkan para musa memohon kepada Zeus agar Crotus diberi tempat di langit sebagai penghargaan bakatnya. Jadilah rasi bintang Sagittarius, centaur setengah kuda membawa busur panah menyongsong bintang Scorpio. 10. Capricorn, 22 Desember, 19 Januari. Capricorn digambarkan kambing laut, badan kambing, ekor ikan. Dalam mitologi Yunani ada 2 versi utama. Salah satunya Dewa Pan, makhluk setengah kambing, lari ke sungai saat melarikan diri dari monster Typhon. Saat tubuhnya masuk air, bagian bawahnya berubah menjadi ikan, sedangkan bagian atas tetap kambing. Wujud unik inilah yang diabadikan di langit sebagai Capricorn. Versi lain mengatakan bahwa Zeus menempatkan di langit seekor kambing suci bernama Amalthea, pengasuhnya, untuk menghormati perannya dalam membesarkan sang dewa yang juga berwujud kambing laut.
Aquarius 20 Januari 18 Februari. Aquarius melambangkan sosok pembawa air. Mitologi menempatkannya pada Ganymede, pangeran tampan dari Troya. Zeus terpesona akan kecantikannya dan mengubah wujudnya menjadi elang untuk menculik Ganymede ke Olympus. Ganymede kemudian diangkat menjadi peminum anggur para dewa, pembawa gelas surga. Untuk mengenang peristiwa itu, Ganymede ditaruh sebagai bintang di konstelasi Aquarius dengan gayung atau kendi airnya. 12. Pisces 19 Februari 20 Maret. Pisces, dua ikan, berasal dari kisah Dewi Aphrodite dan putranya Eros. Ketika monster Typhon menyerang para dewa, Aphrodite dan Eros berubah menjadi ikan dan terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Beberapa versi mitos mengatakan mereka berenang bersama dua ikan suci, bahkan ekor mereka diikat agar tak terpisah oleh arus. Kisah inilah yang membentuk rasi Pisces, dua ikan yang bergandengan melambangkan cinta, adaptasi, dan awal baru. Dalam astrologi klasik, setiap zodiak juga diwakili elemen alam dan simbol khas. Menurut filsafat Yunani kuno, terdapat 4 elemen utama yang membagi ke-12 tanda. 1. Api, Aries, Leo, Sagittarius. Tanda-tanda berunsur api melambangkan keberanian, semangat, dan kreativitas yang membara. Misalnya, Aries sang domba emas digolongkan sebagai tanda api pertama tahun ini. 2. Bumi, Taurus, Virgo, Capricorn. Elemen bumi merepresentasikan sifat praktis, stabilitas, dan keandalan. Taurus si banteng dan Capricorn si kambing laut. Misalnya, sering dilihat sangat tekun dan berpijak di realita. 3. Udara, Gemini, Libra, Aquarius. 3 tanda udara dicirikan oleh intelektualitas, komunikasi, dan kemampuan sosial yang tinggi. 4. Air, Cancer, Scorpio, Pisces. Tanda berunsur air berkaitan dengan emosi, intuisi, dan kedalaman perasaan. Setiap simbol berasal dari karakteristik visual atau makna mitos rasi bintang. Contohnya Aries menyerupai tanduk domba, Taurus menampilkan bentuk muka banteng, Gemini melambangkan 2 garis kembar, dan Scorpio berupa huruf M dengan ekor panah seperti kalajengking. Sementara itu, lambang Libra menyerupai neraca timbangan dan Pisces adalah 2 lekukan yang terhubung menggambarkan 2 ikan yang berenang berlawanan. Dalam peralihan dari mitos ke astrologi modern, simbol-simbol itu kerap dihubungkan dengan sifat-sifat kepribadian. Misalnya, Aries si domba emas kini identik dengan sosok pemimpin yang berani dan eksploratif, sedangkan Cancer si kepiting sering dihubungkan dengan kehangatan keluarga dan proteksi. Pada akhirnya, zodiak kita bukan hanya ramalan. Ia adalah kumpulan kisah manusia yang diabadikan di langit. Masing-masing konstelasi menyimpan warisan budaya dan mitologi berbagai peradaban. Saat kita menoleh ke atas di malam hari, kita melihat semacam museum mitologi. Setiap bintang bertabur cerita tentang dewa-dewi, pahlawan, serta moralitas masa lalu. Zodiak mengingatkan kita bahwa langit tidak hanya tabel astronomi, melainkan juga kanvas imajinasi dan spiritualitas umat manusia. Mitos-mitos ini selamanya melekat dalam budaya kita, menghubungkan peradaban kuno dengan orang masa kini. Walau sains modern telah mengungkap mekanisme alam semesta, kisah zodiak tetap menginspirasi. Mereka mengajak kita berpikir tentang diri dan dunia, serta menumbuhkan rasa heran akan warisan cerita manusia. Setelah mendengar asal-usul 12 zodiak ini, mungkin kamu akan melihat tanda zodiakmu dengan mata baru. Bukan sekadar ramalan, melainkan cermin budaya dan kisah abadi dari langit. Bagaimana dengan kisah zodiakmu sendiri? Tulis di kolom komentar nama zodiakmu dan pendapatmu tentang mitos yang ada di baliknya. Jika kamu menikmati video ini, like, subscribe, dan share agar teman-temanmu juga ikut belajar mitologi bersama kita. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video mendatang di kanal Belajar Mitologi. Sampai jumpa lagi di penjelajahan mitos berikutnya.